Selamat pagi, apa betul dengan Bapak Geri dan Ibu Oya? Ya, betul. Selamat datang di Bandara Sultan Hasanuddin, tepatnya di Kota Makassar. Saya Nurodian Damina Lestari, Ibu dan Bapak bisa panggil saya Adia. Saya pemandu wisata dari Cakrawala Tours and Travel. Sebelumnya bagaimana perjalanannya? Sangat baik. Baik, sebelum kita ke bus, mungkin Bapak dan Ibu bisa dipastikan kembali untuk barang bawaannya apakah sudah lengkap, sudah aman? Baik, kalau sudah aman, kita bisa menuju ke bus untuk melanjutkan perjalanan. Silahkan ikuti saya. Tolong perhatikan lawannya dan tetap berhati-hati. Baik, Ibu, jadi ini adalah bus yang kita gunakan selama kegiatan tour ini. Mohon diperhatikan langkahnya. Bapak dan Ibu. Pagi. Bagaimana, masih semangat perjalanannya? Semangat. Baik. Jadi sebelum kita berangkat, saya ingin memastikan bahwa semua barang-barang bawaan Bapak dan Ibu ini sudah lengkap, sudah aman. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah. Jadi jika Bapak dan Ibu membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya, dan saya akan menjadi pemandu lama 2 hari ini. Kemudian kepada driver profesional kita, Bapak Ibe, segala tuh Bapak Ibe. Baik, sebelum itu saya ingin menjelaskan mengenai fasilitas yang berada di bus. Yang pertama adalah air conditioner, yaitu AC. Jika Bapak dan Ibu merasa kurang nyaman atau merasa panas, bisa menggunakan AC tersebut. Kemudian di bus ini juga kita memiliki 2 pintu. Yang pertama pintu utama, dan yang kemudian di belakang itu adalah pintu darurat. Kemudian di atas sini Bapak dan Ibu bisa menyimpan barang bawaannya. Ini adalah bagasi di atas bus. Setelah itu saya akan menjelaskan rangkaian kegiatan untuk hari ini. Jadi kita akan berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju daya tarik pertama, yaitu Angin Mamiri. Angin Mamiri ini merupakan salah satu danau yang terkenal di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian ini apakah pertama kali Bapak dan Ibu datang ke Makassar? Ya. Jika saya menyebutkan tentang Makassar, apa yang terlintas pertama kali di pikiran Bapak dan Ibu? Wah, sepertinya ada yang coba Makassar, ada Pantai Losari, luar biasa. Jadi yang pertama itu, nah betul sekali. Jadi Coto Makassar ini merupakan kuliner khas dari Kota Makassar. Kemudian Pantai Losari ini merupakan ikonik dari Kota Makassar ini sendiri. Nah, boleh Bapak Ibu lihat di sebelah kanan Bapak dan Ibu, itu adalah Benteng Rotterdam. Jadi Benteng Rotterdam ini merupakan salah satu benteng pertahanan yang ada di Kota Makassar. Tapi dahulunya benteng ini bernama Benteng Ujung Pandang. Namun seiring perjalanannya waktu, karena penjajah Belanda berhasil masuk ke benteng tersebut, sehingga benteng tersebut berubah menjadi Benteng Rotterdam. Nah, benteng ini dulunya adalah tempat perdagangan internasional bagi kerajaan Goa Talo. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa lihat di sebelah kanan Bapak dan Ibu, ini adalah Pantai Losari, salah satu tempat yang paling ikonik di Kota Makassar. Jadi tempat ini yang melambangkan bahwa ini adalah Kota Makassar. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa lihat di sebelah sana, itu adalah Center Point of Indonesia. Mungkin Bapak dan Ibu tahu kenapa Center Point of Indonesia ini dibangun di Kota Makassar? Tidak. Nah, jadi saya akan berikan alasannya mengapa CPI atau Center Point of Indonesia ini dibangun di Kota Makassar, karena letaknya itu berada di tengah-tengah Indonesia, sehingga pemerintah memilih Kota Makassar sebagai tempat untuk membangun tempat ini. Nah, sekarang kurang lebih 15 menit lagi kita akan sampai di daya tarik pertama, yaitu Danau Angin Mamiri. Harap untuk Bapak dan Ibu diberi kesempatan
selamat datang di Danau Angin Mamiri. Jadi kita akan eksplor tempat ini kurang lebih 15 menit. Bisa ikuti saya? Tolong perhatikan langkah kakinya. Baik, Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kanannya Bapak dan Ibu. Nah, di sana itu adalah gazebo yang banyak dikelilingi di sekitar danau ini. Jadi tempat ini dikelilingi oleh berbagai gazebo karena digunakan sebagai tempat peristirahatan ketika wisatawan datang berkunjung ke sini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kiri. Di sana banyak sekali pohon-pohon rindang yang tentunya akan menyejukkan tempat ini. Mungkin Bapak Ibu bisa kesini sebentar. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini adalah tempat yang sangat luas. Baik, Bapak dan Ibu mungkin bertanya kenapa danau ini dikatakan sebagai Danau Angin Mamiri. Nah, jadi tempat ini dikatakan sebagai Danau Angin Mamiri karena di kawasan ini anginnya itu sepoi-sepoi, dan konon katanya masyarakat di sini percaya bahwa ketika kita berdoa di sini, maka doa kita akan dibawa oleh angin dan lebih cepat terijabah. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat untuk lubang yang berada di tengah tersebut. Nah, ternyata tempat itu memiliki cerita rakyat yang sangat luar biasa. Konon katanya masyarakat Bugis percaya bahwa tempat ini adalah tempat yang paling mudah untuk diijabah doanya. Mengapa demikian? Karena dahulunya tempat ini tidak seperti ini. Tempat ini dulunya itu tandus dan kering. Namun ada pemuda yang datang ke tempat ini dan namanya itu adalah Mamiri. Dia berdoa di tengah-tengah danau tersebut dan kemudian tidak lama datanglah angin kencang yang berputar-putar di tempat tersebut sehingga membentuk lubang yang sangat besar. Sehingga masyarakat percaya bahwa danau ini merupakan tempat yang paling bagus untuk berdoa. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah sana, dan Bapak Ibu juga bisa merasakan angin sepoi-sepoi yang menyentuh kulit Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana perasaannya? Nah, kemudian setelah ini aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang datang berkunjung ke sini itu biasanya mereka bisa sunset. Mereka bisa sunset di gazebo yang telah disediakan. Kemudian banyak juga yang datang ke tempat ini untuk memancing dan menikmati sunset di sore hari. Dan kadang biasa juga mereka datang ke sini untuk piknik keluarga, biasa bakar-bakar ikan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu kalau berkunjung ke sini bersama keluarga bisa bakar-bakar ikan dan kumpul keluarga di sini. Tapi di tempat ini juga memiliki spot foto yang sangat luar biasa. Mari saya tunjukkan tempat fotonya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, bisa ikuti saya dan tetap berhati-hati saat melangkah. Mohon diperhatikan langkahnya. Nah, jadi inilah tempat yang paling strategis untuk Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu ingin mengambil gambar. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kiri saya. Nah, di sini adalah spot yang paling ikonik karena latar belakangnya itu adalah hotel yang mewah dengan bentuk kapal pinisi. Kemudian, Bapak dan Ibu juga bisa lihat tepat di belakang saya. Ini adalah bangunan yang sangat ikonik dari Danau Angin Mamiri ini. Dan tentunya tidak kalah cantik di sebelah kanan saya. Di sini adalah ditemani dengan pohon-pohon yang rindang. Jadi, tempat ini merupakan tempat yang sangat bagus untuk Bapak dan Ibu untuk mengambil gambar. Jadi saya akan memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu kurang lebih 10 menit untuk mengeksplor tempat ini. Kemudian kita akan kembali berkunjung ke sini dan kembali ke bus. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan ke hotel. Terima kasih. Jadi waktunya sudah cukup Ibu untuk Bapak dan Ibu untuk eksplor tempat ini. Bagaimana perasaannya? Happy. Baik, setelah ini kita akan kembali ke bus, kemudian menuju ke hotel untuk beristirahat. Boleh saya Bapak dan Ibu? Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana perasaannya setelah dari Danau Angin Mamiri? Senang. Wah, luar biasa sekali. Semoga ini menjadi pengalaman yang menarik ya untuk kita semua. Jadi setelah ini kita akan berangkat menuju ke hotel dan perjalanan kita untuk sampai di sana itu kurang lebih 20 menit. Jadi bagaimana untuk kelengkapan barang-barangnya, tidak ada yang tertinggal di sana, aman? Aman. Baik, kalau begitu jadi setelah ini kita akan free program. Bapak dan Ibu bisa memutar musik jika mau karena kita juga sudah menyediakan fasilitas seperti speaker. Mungkin kalau ada yang ingin merequest lagu bisa langsung bilang ke saya. Terima kasih, selamat menikmati perjalanannya. Selamat pagi Bapak Ibu, ada yang ingin membantu? Saya ingin
kembali terkait reservasi kamar yang saya lakukan kemarin atas nama Bapak Gary. Bisa saya cek dokumennya? Baik, atas nama Bapak Gary Gregorius. Iya, betul sekali. Oh, baik, ini kunci kamarnya Ibu. Terima kasih. Mohon tak saya antar ke kamarnya. Oke. Monggo. Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah sampai di kamar hotel yang akan Bapak Ibu tempati. Boleh ikuti saya. Tolong perhatikan langkahnya. Ini kunci kamarnya. Jika ada yang dibutuhkan sesuatu bisa hubungi saya. Oke. Terima kasih, selamat beristirahat. Baik Ibu, tidak terasa kita sudah melewati perjalanan ini kurang lebih 2 hari. Saya Claudia Lestari berterima kasih banyak telah mempercayai travel kami untuk menemani perjalanan Ibu kurang lebih 2 hari ini. Mohon maaf juga jika selama perjalanan kami melakukan kesalahan yang tidak disengaja, dan sampai jumpa dan hati-hati selama perjalanan. Terima kasih.